Maaf, Pak He memerintahkan tidak menerima tamu. Hei, tolong beritahu dia bilang Nyonya He datang. Maaf, tidak bisa. Tapi ini kan Nyonya He. Nyonya He yang mana? Nyonya He cuma satu, yaitu mama saya. Pak He sekarang ada di mana? Dia sedang cek kesehatan. Saya benar-benar ingin bertemu He Feng. Saya tidak ingin melihatmu pergi sana. Bisakah kamu jangan seperti ini? Adik saya sudah sah menjadi istri ayahmu. Dia datang menemui suaminya wajar saja. Saya sangat tahu siapa dia sebenarnya. Dia dan suaminya yang si Qiu itu pasangan penipu. Mendekati ayahku demi uang ya. Ada bukti apa bilang saya orang seperti itu? Bisakah kamu lebih menghormati? Segera surah, wanita ITU pergi. Saya tidak akan pergi, tolong, saya ingin bertemu He Feng. Saya suruh kamu pergi. Xiao Mei, sup saya Xiao Mei. Segera usir wanita itu. Kamu keterlaluan. Siapa berani mengusir istri saya? He Feng. Yang harus pergi itu kamu. He Zenan, kamu berhenti. Sudah saya bilang. Jangan biarkan siapapun atau apapun mempengaruhi kita. Saya tidak ingin bertengkar denganmu karena wanita tadi. Wanita tadi itu adik saya. Juga istri ayahmu. Saya tidak akan mengakuinya sebagai istri ayahku. Meskipun dia adikmu, saya tidak akan memberimu muka. He Zenan bukan individu yang independen. Dunia ini punya etika dan ikatan keluarga. Saya mencintai kamu, kamu mengerti tidak? Jangan melihat dunia ini terlalu rumit. Kamu hanya memikirkan saya dan kamu saja sudah cukup. Jangan berpikir seperti itu ya. Jangan terlalu manja dan egois ya. Tidak ya, putus saja. Kamu karena mereka putus dengan saya. Kita tidak bisa bersama lagi, sungguh tidak bisa. Terlalu kacau dan rumit. Kamu bilang tidak mencintaiku, putus dengan saya terima. Alasan lain saya pasti tidak akan menerima. Saya tidak ingin bicara lagi. Lepaskan saya tidak lepas. Aku suka kamu, aku gak bakal lepasin. Lepasin aku, lepasin aku. Lepasin aku, lepasin aku. Nona, kita masih mau pergi ketemu Pak Hingga. Kamu bilang aku harus gimana? Wah, kamu nanya aku. Langkah kamu mau terima pernikahan Xiao Mei. Tapi adik kedua juga kasihan banget. Pulang aja, jangan sampai mereka tahu aku datang. Kakak kedua. Kondisi Pak He udah membaik belum? Aku baik-baik aja, panggil aku He Feng aja. Tadi kamu pergi kemana? Oh, aku nggak mau ganggu kalian ngobrol. Jadi aku minum kopi di restoran bawah. Oh iya, aku sengaja datang buat ngasih tahu kita mau beli seafood. Iya, Kamu beli seafood buat apa? buat masakin kamu sup. Nggak usah repot-repot. Jangan ganggu aku deh, gini aja. Kamu temani Pak He di sini, aku yang beliin. Nggak, aku mau beli sendiri. Dia maunya semuanya dikerjain sendiri, dipilih sendiri. Kamu tahu aja, ayo cepat. Minum sup ini, aku bisa pergi. 2 hari ini terus minum sup, mulutku udah nggak ada rasanya. Tunggu dulu. Apa kamu lihat? Wah, kamu bawa kecap juga. Dia suka nggak? Iya bagus. Kebanyakan minum, taruh di sini aja. Oh iya, makasih. Buhi, kayaknya kalian jangan pergi dulu. Di luar banyak wartawan kayaknya nyari kalian. Kenapa bisa ada banyak wartawan, gimana nih? Nggak apa-apa. Kita balik ke kamar dulu. Aku nggak mau ganggu He Feng. Suster rumah sakit ini ada pintu keluar lain nggak? Iya, aku antar kalian. Iya, makasih, sama-sama. Kakak, maaf ya ganggu kamu rapat, sengaja jemput kita. Kalau bukan kamu yang panggil, aku nggak bakal datang. Sekarang gimana aku mau jenguk suamiku? Aku salah apa sih? Lagi pula bukan aku yang panggil wartawan. Bukan kamu yang jenguk suami dengan terang-terangan. Takut apa dengan wartawan? Aku takut wartawan nulis sembarangan dan pengaruhi He Feng. Takut bikin mama lebih sedih.
Gimana kalau gini kamu benar-benar mikirin semuanya ya? Nggak tiba-tiba bilang mau nikah aja. Aku kan manusia punya perasaan. Apa sih artinya cinta sudah dalam? Mana sempat mikirin semua itu kamu nggak mikirin. Kamu harusnya ngitungnya dengan tepat. Lihat Hefeng terus nikah sama dia. Bahkan kamu juga pikir aku nikah sama Hefeng karena uang. Kamu kan kakakku kok bisa ngelihat aku kayak gitu. Justru karena aku kakakmu. Aku terlalu kenal kamu, aku nggak kenal kamu. Kamu bukan kakakku. Kalian jangan kayak gini deh. Adik kecil sama Hefeng beneran saling cinta. Lah dia malah takut wartawan ngindarin wartawan. Dia sebenarnya takut wartawan buka topeng aslinya. Berhenti. Adik kecil ngapain jangan turun. Aku nggak mau lihat dia, aku nggak mau dia anterin. Kamu jangan kayak gini dong, kita kan saudara. Kok bisa jadi kayak gini sih? Kamu tenang dulu ya, yang bersih akan terlihat bersih. Kakak juga gitu. Kalau kamu, beneran kasih muka kayak aku, ya kamu kasih muka lagi. Antar kita pulang dulu ya. Dia nggak nutup pintu, gimana aku nyetir. Adik kecil, adik kecil. Wah, kalian baru pulang. Mama bawa koper ke Zhuhai. Mama pasti marah sampai nggak mau lihat kamu. Rumah ini jadi berantakan gara-gara kamu, tinggal orangnya aja yang belum pergi. Jangan ngomong gitu. Kakak jangan nambah masalah deh. Kamu bantu dia biar hatinya lebih tenang. Tapi nggak bisa bantu masalah ini, kamu mau aku gimana? Apa kamu mau aku cerai sama Hefeng baru senang? Ying Papa udah tahu belum? Aku udah kasih tahu dia. Mbak Ipar akan ke dermaga jemput Nona. Aduh. Aku takut Mbak Ipar kali ini nggak bisa ngebujuk dia. Kalian saudara coba bujuk dia deh. Ya sudah kakak. Aku nggak mau masalah ini, siapa yang bikin? Siapa yang selesaikan? Nona Kang cari Kang Sir. Iya terima kasih. Yah Pak Taihe. Kamu datang cari Shifu. Nggak tahu dia kemana, aku telepon dia bantu kamu cari. Oke baik. Kamu datang sekalian cari Shimu ya. Ngomong-ngomong Yasi, dia baik-baik aja. Ya gimana bisa baik? Kamu juga tahu apa yang terjadi. Telepon nggak bisa. Jujur aja aku belum pernah lihat Shimu marah kayak gini. Jadi aku juga khawatir sama Yasi. Tapi aku juga nggak berani telepon dia. Ngomong-ngomong Taihe, aku mau tanya. Pernah nggak kamu berpikir suatu hari kamu bisa bareng sama adik? Sebelum dia nikah sama yang si Kyu, aku juga pernah mikir. Bisa berpikir terbuka gitu. Kamu suka dia belasan tahun. Bahkan cuma beberapa bulan aja. Bukan gampang bisa lepas begitu aja. Nikah itu urusan dua orang. Dia mau nikah sama siapa orang lain, juga nggak bisa ngatur. Kalau benar cinta sama seseorang, ya cuma bisa menghargai keputusannya. Aduh, lemari ini nggak usah dipakai. Bikin yang lebih besar biar bajuku muat. Xiaoro, kamu nggak serius mau tinggal lama-lama di sini kan? Tempat tidur ini juga ganti aja. Xiaoro, gimana caranya biar kamu mau maafin anak? Apa kamu mau dia sungkem sama kamu minta maaf? Kalau iya, aku yang sedihin teh buat kamu. Kalau kamu nggak bantu aku, jangan di sini ngomel-ngomel gitu dong. Aku tahu perasaan kamu sekarang. Tapi anak udah nikah, ya udah. Kenapa kamu nggak bisa terima kamu gini? Dia benar-benar sedih. Dia sedih. Dia tahu nggak, aku juga sedih. Kita semua sedih. Pak Adik. Kamu datang pas kamu coba nasihatin mama kamu. Aku keluar dulu ya. Mama, kamu ngapain datang? Kalian ngomong-ngomong mulu cuma itu-itu aja. Mama, aku tahu aku nggak bisa ngomong yang muluk-muluk.
Tapi beberapa hari ini aku selalu nemenin adik. Aku lihat dia banyak ngerasain yang gak enak. Aku benar-benar sedih dan kecewa. Apa maksudmu bilang begitu? Apa kau bilang aku yang membuatnya jadi begini? Mama? Adik sekarang cuma bersama seseorang yang dia suka, bukan melakukan kejahatan apa-apa. Kenapa kau marah sekali? Dari 3 anak perempuan Mama, adik adalah yang paling Mama sayangi. Aku tahu Mama juga sedih. Apakah kalian bertiga semua Mama sayangi? Sekarang setiap hari aku melihatmu seolah tak ada masalah. Aku juga sedih, kau tahu tidak? Mama bilang apa? Aku melihatmu bertengkar dengan Zenan di luar rumah sakit. Aku dengar semuanya. Aku ke Zhuhai karena aku tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Aduh, aku benar-benar menyalahkan diriku sendiri. Dulu aku sangat ingin mempertemukan. Berharap kau dan Zenan bisa bersama, sekarang sudah. Kau benar-benar bersamanya. Kakak beradik cocok dengan ayah dan anak. Nanti bagaimana? Aku benar-benar ingin mencari lubang untuk menyelam. Tapi adik menikah dengan Hefeng ini sudah fakta. Dan kau juga anakku. Aku tidak ingin mengorbankan kebahagiaanmu. Lalu bagaimana dengan adik? Apakah harus memaksa mereka bercerai? Sekarang urusan mereka ini tidak banyak yang tahu. Hubunganku dengan Zenan juga tidak ada yang tahu. Kau mau aku sebagai mama bagaimana? Aku bisa mengabulkannya, kenapa tidak bisa mengabulkanmu? Aku bisa. Aku benar-benar bisa, aku tidak masalah. Aku dan Zenan baru saja mulai. Perasaan kami tidak terlalu dalam, aku bisa melepaskannya. Mama, aku mohon. Biarkan Hefeng dan adik bersama ya. Kau harus pikir matang-matang. Kau membuat keputusan seperti ini, kau akan sangat menderita. Bisakah kau menerimanya? Aku bisa. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku hanya ingin keluarga kita bahagia. Itu saja yang kuinginkan. Kau setuju ya? Mama pulang ya.